Peristiwa gerakan 30 September G30S selalu diselimuti oleh nuansa misteri dan kontroversi. Kompleksitas peristiwa ini tidak hanya terletak pada banyaknya bukti yang masih ambigu, tetapi juga pada rentetan interpretasi yang muncul seiring berjalannya waktu. Hingga kini, setidaknya ada 7 hingga 8 versi atau teori mengenai siapa sebenarnya dalang di balik G30S. Keragaman pandangan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu narasi tunggal yang disepakati secara universal. Beberapa teori mengaitkan peristiwa ini dengan berbagai pihak, mulai dari keterlibatan Presiden Soekarno, pengaruh asing seperti CIA, hingga peran Partai Komunis Indonesia, PKI. Walaupun PKI seringkali disebut sebagai pelaku utama, penting untuk dicatat bahwa pandangan semacam ini tidak sepenuhnya diterima tanpa perdebatan. Sejarah G30S justru memperlihatkan betapa peristiwa tersebut merupakan hasil interaksi berbagai faktor, yang mana penyederhanaan dengan menganggap satu pihak sebagai dalang tunggal justru mengaburkan kompleksitas hubungan politik, sosial, dan internasional yang terjadi pada masa itu. Jika PKI adalah pelaku tunggal, salah satu isu mendasar dalam narasi sejarah G30S adalah kecenderungan masyarakat untuk menerima satu perspektif tunggal, atau yang dikenal sebagai monoperspektif. Pendekatan ini mengakibatkan resistensi terhadap munculnya teori alternatif dan cenderung menimbulkan reaksi emosional seperti kekecewaan dan kemarahan saat interpretasi berbeda diajukan. Ketika PKI dijadikan satu-satunya dalang, muncul sejumlah kejanggalan yang meragukan kebenaran narasi tersebut. Misalnya, propaganda masif pada era Orde Baru yang terus-menerus mengulang narasi anti-PKI, termasuk keharusan menonton film G30S setiap tahun, menimbulkan pertanyaan mengenai motif di balik upaya tersebut. Selain itu, terdapat praktik penghapusan atau pengabaian jejak sejarah tokoh-tokoh yang terkait dengan ideologi kiri, seperti peran Aidit dalam peristiwa Rengas Dengklok, kontribusi Tan Malaka dalam kemerdekaan, serta hubungan ideologis antara Soekarno, Hatta, dan konsep-konsep gotong royong atau koperasi. Narasi yang secara masif mengaitkan PKI dengan ateisme juga menimbulkan kontradiksi, terutama mengingat latar belakang pribadi tokoh-tokoh penting pada masa itu. Keseluruhan hal ini menegaskan bahwa jika PKI benar-benar merupakan pelaku tunggal, maka tidak diperlukan upaya propaganda dan penghilangan sejarah yang begitu ekstrem, sehingga membuka ruang bagi interpretasi lain yang lebih kompleks mengenai peristiwa G30S. Latar belakang geopolitik pada tahun 1960-an menempatkan Indonesia pada posisi strategis dan sekaligus menjadi sumber kekhawatiran serius bagi Amerika Serikat. Indonesia dengan wilayah yang sangat luas, populasi besar, dan kekayaan sumber daya alam dianggap memiliki potensi luar biasa untuk menjadi kekuatan utama di kawasan. Letak geografisnya yang strategis menjadikannya sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan pengaruh politik, terutama di tengah dinamika Perang Dingin. Amerika Serikat khawatir bahwa jika Indonesia condong ke blok timur khususnya dengan kemungkinan bersekutu dengan Cina atau Uni Soviet, maka sumber daya alam, populasi, dan posisi strategis tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruh musuh. Informasi intelijen yang diterima mengungkapkan bahwa meskipun Presiden Soekarno dikenal memiliki kecenderungan terhadap komunisme dan pandangan anti-Barat, terdapat oposisi yang kuat di dalam Angkatan Darat yang terdiri atas faksi-faksi anti-komunis dan kelompok-kelompok agamawan. Kondisi ini membuka peluang bagi Amerika Serikat untuk mendekati dan menggalang dukungan dari oposisi internal tersebut guna menyeimbangkan kekuatan politik Indonesia. Kekhawatiran strategis Amerika Serikat ini tidak hanya didasarkan pada faktor internal, tetapi juga pada konteks regional di Asia Tenggara, di mana beberapa negara telah atau sedang berada di bawah pengaruh komunisme. Oleh karena itu, situasi ini mendorong Amerika Serikat untuk secara aktif mencoba mempengaruhi dinamika politik Indonesia demi melindungi kepentingan strategis dan ekonominya di kawasan. Perpecahan mendalam di dalam Angkatan Darat Indonesia yang ternyata terbagi antara faksi elit yang loyal kepada Presiden Soekarno namun benci komunisme dengan faksi bawah yang lebih ekstrem dan menolak kompromi. Informasi intelijen mengungkap adanya upaya dari Amerika Serikat bersama Inggris untuk memanfaatkan perpecahan ini demi kepentingan strategisnya di Indonesia.
Melalui pendekatan intensif terhadap tokoh-tokoh kunci seperti Ali Murtopo, Gatot Soebroto, dan Soeharto, terbangun sebuah konspirasi besar. Di balik layar tersingkap motif yang lebih dalam, di mana Soeharto didorong oleh nasionalisme, kebencian terhadap atasan yang dianggap korup dan hidup mewah, serta dendam pribadi, terutama terhadap Ahmad Yani. Semua faktor ini mengindikasikan bahwa peristiwa G30S memiliki dinamika internal yang jauh lebih kompleks daripada sekadar gerakan PKI. Soeharto didorong oleh berbagai motivasi yang saling terkait dan kompleks. Pertama, sebagai seorang perwira angkatan darat dengan rasa nasionalisme tinggi, ia menolak ideologi komunisme yang dinilai bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kepentingan nasional. Di samping itu, ketidakpuasan mendalam terhadap para perwira elit yang dianggap hidup bergelimang harta dan tidak menghayati kesulitan prajurit bawahan turut memperkuat tekadnya. Konflik pribadi dengan Ahmad Yani yang pernah menghina Soeharto secara publik akibat kasus korupsi gula menjadi bahan bakar dendam yang mendalam. Di tengah dinamika tersebut, tawaran kolaborasi dari badan intelijen asing seperti CIA dan MI6 semakin memperkuat niatnya untuk melakukan tindakan ekstrem guna mengeliminasi musuh-musuhnya, baik di lingkungan militer maupun politik. Keterlibatan anak buah Soeharto dan kejanggalan tuduhan terhadap PKI. Rangkaian peristiwa pada malam 30 September 1965 yang mencakup penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal menjadi titik penting dalam sejarah politik Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa tokoh seperti Untung, Latief, dan Syam Kamaruzaman yang dikenal sebagai anak buah Soeharto diduga memainkan peran utama. Dukungan langsung dari unit-unit militer seperti Batalion 530 dan 453 yang berada di bawah kendali Soeharto semakin menajamkan dugaan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari rencana yang lebih besar. Kejanggalan pun muncul ketika narasi resmi menuduh PKI sebagai dalang utama. Padahal bukti-bukti menunjukkan adanya perencanaan dan persiapan yang melibatkan pihak-pihak yang lebih dekat dengan Soeharto. Hasilnya, peristiwa ini membuka jalan bagi perubahan dramatis dalam struktur kekuasaan dengan pengangkatan Soeharto dan penggulingan Presiden Soekarno serta pemusnahan PKI. Keseluruhan peristiwa G30S menunjukkan bahwa sejarah tersebut tidak dapat disederhanakan dalam satu narasi tunggal yang menyalahkan PKI. Kompleksitas yang melibatkan konflik internal di militer, motif pribadi dan profesional Soeharto, serta intervensi pihak asing harus dipahami secara menyeluruh. Narasi yang telah dipropagandakan melalui doktrin resmi dinilai sebagai upaya sistematis untuk membentuk opini publik dengan informasi yang terbatas dan bias. Kritik tajam ditujukan kepada pendekatan yang hanya melihat PKI sebagai pelaku tunggal, yang pada gilirannya mencerminkan rendahnya tingkat literasi sejarah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang diskusi dan mendorong masyarakat untuk terus belajar, membaca, dan mempertanyakan berbagai perspektif agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan nuansial tentang peristiwa G30S.